Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, sebagaimana yang kita niatkan dari malam semalam atau malam pertama, bahwa malam ini adalah malam kedua kita akan bersama-sama takzim dan berkhidmah dengan kiai-kiai kita atau masyayikh kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, yaitu beliau Kiai Haji Fatah Makmun dan juga Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan bersama-sama pada kesempatan malam yang berbahagia ini senantiasa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya semoga membarokahi kepada masyayikh kita ataupun guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita laksanakan pembacaan doa, mungkin sedikit juga perlu saya sampaikan bahwa inilah diantara cara kita takzim dengan guru-guru kita atau dengan masyayikh-masyayikh kita. Jadi pada dasarnya takzim dengan guru atau kiai, khidmah dengan guru atau kiai itu bukan semata-mata ketika beliau-beliau masih hidup saja, tapi juga ketika beliau sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Karena pertanggungjawaban daripada seorang kiai, seorang guru terhadap murid-muridnya itu bukan semata-mata di dunia saja, akan tetapi sampai besok kelak di yaumil mahsyar. Apa yang selama ini telah diajarkan kepada kita, berbagai macam ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kita, itu besok akan dipertanggungjawabkan oleh guru kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai murid, ya, kita sebagai murid itu juga harus berusaha bagaimana bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, dan kita berusaha untuk bagaimana bisa khidmah, bisa ngelayani, bisa ngeladeni apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, hendaknya bisa kita jalankan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keprihatinan di dalam diri kita, mungkin hari ini kita bisa khidmah atau takdim dengan guru kita dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah atau melaksanakan amalan-amalan apa saja. Tapi persoalannya nanti akhir-akhir zaman nanti, apakah masih ada kira-kira orang yang khidmah dengan kita? Ya, semakin zaman bukan semakin baik. Ya, kalau kita kehilangan tokoh masyarakat atau kehilangan seorang artis, itu mungkin gampang nyari bibitnya, gampang nyari penerusnya.
Ya. Ketika tokoh RT atau RW meninggal, itu banyak penggantinya, Pak. RT RW meninggal itu sudah banyak penggantinya, banyak yang antri. Ketika lurah, camat atau wali kota meninggal, itu enggak sampai nunggu lama, itu di bawahnya sudah pada daftar. Tapi bisa kita bayangkan ketika ulama sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ilmu dan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sulit mencari penggantinya. Boro-boro mencari penggantinya, murid-muridnya saja diajak khidmah, diajak takzim saja susah. Ya, karena sudah meninggal. Kepedulian murid ketika mereka punya kebutuhan, mereka punya keinginan, ketika mereka punya hajat, punya niat untuk supaya bisa tercapai niat dan hajatnya tersebut, maka merepet dengan kiainya ataupun guru-gurunya. Akan tetapi ketika guru sudah tidak ada, guru sudah meninggal, tamatlah riwayat murid tersebut. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Bisa saya saya lihat di akhir-akhir ini, saya mengajak dengan jamaah kami ataupun murid-murid kami untuk bagaimana takzim dengan guru kami yang selama ini mengajarkan kepada kami dengan tuntunan-tuntunan yang baik, mengajarkan bagaimana cara membina rumah tangga, mengajarkan bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, mengajarkan bagaimana kita berdakwah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan bagaimana kita bermasyarakat, mengajarkan bagaimana kita bersosial di tengah-tengah masyarakat. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, yang kita tularkan kepada murid-murid kami ataupun jamaah kami. Ketika kita feedback, ya, atau imbal balik untuk bagaimana bisa mempersembahkan tenaga dan pemikiran kita kepada guru-guru kita, itu akhir-akhir ini semakin minus, semakin berkurang, kepeduliannya juga semakin berkurang. Nah, ini kadang-kalanya tanpa kita sadari itu terjadi di dalam diri kita, Pak. Kita tidak sadar bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andai kata dunia itu sudah tidak ada ulama, ya, andai kata dunia itu sudah tidak ada ulama lagi, tidak ada yang menggembar-gemborkan tentang hak, ya, dan yang batil, tidak ada yang mengajak dengan ma'ruf, ya, atau kebaikan dan melawan dengan kemungkaran, tidak ada yang menjelaskan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal, mana riba, mana subhat dan seterusnya, sudah tidak ada ulama lagi, maka lakanan nasu kal bahaim, maka niscaya manusia akan sebagaimana ibarat hewan, ya, nggak tahu halal haram, nggak tahu ini dosa, ini pahala, nggak tahu ini maksiat, ini mungkarot, ini mazmumat, ini mahmudat, nggak tahu ini baik, ini tidak baik, nggak tahu ini salah, ini benar. Pokoknya apa yang tidak masuk di akalnya, apa yang tidak cocok di pemikirannya, nggak mau. Padahal belum tentu yang ada di dalam pemikirannya itu benar. Maka kadang kita tidak sadar, ya, yang seharusnya keprihatinan kita satu persatu ulama-ulama sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala atau keluarga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dunia ini, yang ada di atas dunia ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar, kita tidak prihatin, sehingga
harusnya memotivasi di dalam diri kita untuk bangkit menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa meneruskan estafet yang telah diajarkan oleh guru-guru kita ataupun kiai-kiai kita. Ini bapak-bapak dan saudara sekalian yang sangat-sangat memprihatinkan di dalam diri kita. Coba saja kita bayangkan kalau seandainya ini di sebelah kiri kita ada Pak RW ya, Pak RW Susilo Waras ya. Kalau seandainya hari ini meninggal, itu masyarakatnya sudah heboh. 1 minggu 1 bulan berikutnya itu terus siapa penggantinya ini? Siapa penggantinya ini? Masyarakat sudah mencari-cari penggantinya. Akan tetapi kalau ada ulama yang sudah meninggal, ada seorang kiai yang sudah wafat, ya biasa-biasa saja. Kira-kira siapa tokoh yang kira-kira alim ya? Kan nggak ada. Bodoh-bodoh mencari itu, ya kan? Mencari simpatisan masyarakat atau umat untuk berbondong-bondong, berduyun-duyun, meramaikan daripada majelisnya untuk bersama-sama berdoa agar doa yang kita sampaikan kepada para masyayikh atau para kiai tersebut bisa memberkahi di dalam diri kita masing-masing. Itu sudah sangat minus sekali akhir-akhir zaman seperti ini. Karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami mengajak bapak-bapak untuk mengadakan acara doa bersama atas wafatnya atau meninggalnya guru-guru kami. Ini sebagai bentuk daripada rasa takzim kita, rasa khidmah kita terhadap guru kita, sehingga apa yang pernah diajarkan oleh guru kita, apa yang pernah diamalkan oleh guru kita, itu bisa kita lakukan dan bisa kita amalkan, sehingga nanti di akhirat bisa kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa oh iya, aku bisa ngaji karena guruku, aku bisa sholat karena guruku, aku tahu halal haram, riba subhat dan lain sebagainya karena guruku. Guruku siapa? Guruku A, B, C dan seterusnya. Sehingga guru-guru tersebut besok di akhirat juga tidak tinggal diam. Kamu kok bisa menjalankan sholat itu dari mana? Kamu kok tahu la ilaha illallah itu dari mana? Man firman. Ini tanya Allah. Firman menjawab, saya tahu sholat, saya tahu halal haram, saya tahu la ilaha illallah ini ya Allah, itu dari guru kami. Gurumu siapa? Guru kami adalah Ahmad Kahfi. Ahmad Kahfi atau saya nanti juga akan ditanya oleh Allah, kamu kok bisa-bisanya mengajarkan kalimah la ilaha illallah, mengajarkan sholat terhadap firman itu, dasarnya dari mana? Kamu dapat ilmu dari mana? Saya dari guru saya. Dan guru saya juga akan ditanya, begitu seterusnya dari gurunya, dan gurunya. Karena itu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada salah satu ajaran malam yakunis syaihu fa syaihuhu syaiton. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, ya, maka secara otomatis mereka itu adalah gurunya setan. Boleh saja kita membuka Google, ya kan, dengan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya riba, ini tidak boleh, ini boleh, ini yang benar, ini yang tidak benar. Boleh saja, tidak ada larangan. Tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti selagi kita tidak memiliki dan tidak mempunyai guru. Enggak mungkin besok bapak atau saudara sekalian di akhirat ditanya, kamu kok bisa baca la ilaha illallah dari mana? Dari Mbah Google. Enggak ada. Coba cari Mbah Google, mana Mbah Google? Lu enggak ada. Mbah Google itu cuma di dunia saja. Itu loh Pak. Enggak ada. Terus bingung, kok bisa-bisanya kamu bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah? Di situ la ilaha illallah ada
dua kalimat, yaitu nafi sama isbat. Bagaimana cara mempraktekkan zikir la ilaha illallah, bagaimana cara menafikan dan bagaimana cara mengisbatkan. Itu cuma ada aturan-aturan yang harus diajarkan, dituntun oleh seorang guru, sehingga tuntunan-tuntunan daripada guru itu bisa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita kadang sebagai muridnya tidak ngerti, kadang begitu sudah pinter ya dari ajaran-ajaran guru, sudah ngerti, sudah mulai sukses, sudah mulai lupa dengan gurunya. Padahal ilmu yang pernah diajarkan oleh guru terhadap kita itu tidak berhenti sampai di sini saja. Ada berkelanjutan nanti di akhirat. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat memperhatikan. Sehingga akhir-akhir ini ya, kepedulian, antusias daripada seorang murid terhadap guru ini sangat minus sekali ya. Hanya mereka-mereka yang masih duduk di pesantren, yang bisa ta'zim dengan kiainya, yang bisa hormat dengan kiainya, yang bisa khidmah dengan kiainya. Tapi begitu keluar dari pesantren, banyak pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat antara murid dengan gurunya. Khidmahnya dengan seorang guru perlahan-lahan sudah mulai berkurang ya, ditimpa dengan kesibukan-kesibukan dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi kalau sudah ditimpa persoalan-persoalan ekonomi, itu justru kadang-kalanya menjadikan dirinya jauh dengan gurunya. Dan juga kadang juga terbalik juga, ketika disibukkan dengan ekonominya menjadi orang yang sukses, itu kadang-kalanya juga tidak segan-segannya bahwa kesuksesannya itu berdasarkan daripada kegigihan kerjanya atau keuletan daripada bisnisnya. Mereka tidak sadar bahwa itu ada spiritual doa yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru-gurunya terhadap dia. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Inilah bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan keprihatinan kita sebagai seorang murid untuk bisa khidmah dengan guru-guru kita. Dan insya Allah kalau kita ikhlas ya, berusaha untuk khidmah terhadap guru-guru kita sebagaimana yang pernah kita ajarkan di dalam kitab Futuhur Rabbaniyah ya kan, faktor untuk bisa wusul ilallah ya, jalan untuk bisa kita sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya kita harus khidmah dengan guru, khidmah dengan kiai. Jangan sekali-kali kita berani dengan guru-guru kita ataupun kiai-kiai kita. Kalau kita dulu mungkin waktu masih sekolah di fakultas, bisa kita berdebat habis-habisan dengan guru-guru kita. Tapi kalau dengan kiai-kiai kita yang mengajarkan tauhid kepada kita, yang mengajarkan akidah-akidah kepada kita, kita harus husnul khuluq, harus mempunyai etika ataupun adab terhadap guru. Bagaimana kita menyanggah dengan sesuatu yang tidak cocok terhadap guru kita, itu semua ada aturan dan ada ajarannya di dalam kitab Futuhur Rabbaniyah tersebut. Karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang kita amalkan pada malam yang lalu dan malam hari ini, mudah-mudahan ini semua berdasarkan keikhlasan hati kita untuk khidmah dengan guru kita, sehingga ini mudah-mudahan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokahnya atau pahalanya akan membarokahi kepada almarhum guru-guru kami, khususnya yaitu kepada Kiai Haji Abdul Fatah Makmun dan Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.